Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Bahagia rasanya boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam perenungan firman Tuhan secara online bersama-sama dengan saudara. Kita percaya bahwa anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan berlimpah di dalam hidup kita. Nah saudaraku, saat ini kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk dapat mendengar firman Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dipenuhi dengan rasa kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami boleh merasakan kasih-Mu yang selalu baru bagi kami. Ya Bapa, kami datang dengan penuh gairah kepada Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu memenuhi kami. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu Roh Kudus terus mengurapi, memberikan kami pengertian, sehingga firman yang kami dengar dapat bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membahas firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 38 ayat 1 sampai dengan 22. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Kuat Bersama Tuhan. Nah saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini buat saudara-saudara semua. Saya ajakannya. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Mari kita lanjut ke ayat 15. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab aku ya Tuhan, Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Amin. Saudaraku, tidak semua penyakit adalah akibat langsung dari dosa.
Namun, yang jelas ada penyakit yang diakibatkan oleh sikap sembarangan terhadap kekudusan Allah. Apapun itu, penderitaan yang kita alami terjadi bisa dipakai Allah untuk membentuk karakter seseorang ataupun untuk mendisiplin seseorang. Di dalam Mazmur ini ada ratapan pemazmur karena ia sakit parah. Dan gambaran sakit parahnya dijelaskan secara detail. Ia sadar penyakitnya adalah akibat dosanya. Allah murka terhadap dia, dan ia pun mengakuinya di hadapan Tuhan. Isi doa pemazmur adalah minta ampun, belas kasih, dan pertolongan Tuhan. Selain penyakit yang dideritanya, pemazmur juga mengalami tekanan dari sahabat-sahabat yang meninggalkan dia. Mungkin penyakitnya terlalu menjijikkan, sehingga tidak ada yang mau dekat dengan dia. Bisa jadi mereka juga menjauh karena tahu bahwa ia sedang dihukum Tuhan. Pemazmur bertambah tertekan karena para musuh menggunakan kesempatan untuk memojokkan dia. Bisa saja para musuh itu sebelumnya adalah sahabat dekatnya. Pada saat seperti itu, pemazmur hanya bisa memohon belas kasih Tuhan. Ia tidak mau membela diri di hadapan musuh dan di hadapan Tuhan. Ia sudah mengaku dosanya, maka ia hanya berharap kepada kemurahan Tuhan untuk mengampuni dan memulihkannya. Saudaraku, penyebab utama orang Kristen tidak bertumbuh secara sehat dengan rohaninya karena dosa yang tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Semakin dosa itu disembunyikan, semakin jauh pula dirinya dari Tuhan, sehingga mengakibatkan ia menjadi tidak peka lagi terhadap suara ataupun kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudaraku, di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bagaimana pemazmur bergumul dalam dosanya. Ia bersedia terbuka di hadapan Tuhan. Dan selain itu, kita dapat melihat bahwa pemazmur dipenuhi dengan perasaan ngeri akan kemarahan Tuhan. Perasaan sedih karena ditinggalkan orang-orang yang terdekat dengannya. Perasaan takut akan setiap rancangan daripada musuhnya. Ditambah lagi tubuhnya yang mengalami sakit penyakit. Maka meskipun ia menyadari bahwa semua yang dialaminya akibat dosanya sendiri, namun itu terlalu berat baginya, kata pemazmur. Saudaraku, Daud menyatakan bahwa sakitnya disebabkan oleh kebodohannya, dan tidak ada lagi yang sehat di dalam dirinya. Dan dia menduga-duga bahwa banyak orang yang akan senang atas sakitnya. Saudaraku, pada saat yang sama, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan mengenalnya dan mengetahui segala keinginannya untuk sembuh. Dan dia meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dia memohon Tuhan untuk dapat menolongnya. Di dalam kesesakannya karena sakit yang diderita, Daud tidak memiliki keputusasaan, karena dia tahu bahwa Tuhan Sang Penolong, dialah yang menjadi tumpuan harapannya. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari Daud. Kita bisa mencari kebodohan apa yang sudah kita lakukan sehingga membuat kita jatuh sakit. Namun pada saat yang sama, kita diajak untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Dengan demikian, kita boleh menjalani hari-hari kita bersama dengan penyakit yang kita derita dengan kekuatan, keteguhan, keberanian yang dari Tuhan. Mari saudaraku, kita boleh merenungkan setiap apa yang kita alami dalam hidup kita.
Mungkin banyak hal yang kita sedang alami hari-hari ini, kesulitan, sakit penyakit, bahkan mungkin kita mengalami hal-hal yang membuat kita menderita secara batin, tertekan. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita serahkan setiap penderitaan kita kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti setiap pribadi kita. Bahkan kekuatan kita yang tidak seberapa, Tuhan sanggup menolong kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi biarlah karena Roh Kudus ada di dalam kita, memampukan kita untuk berharap setiap hari akan pertolongan Tuhan. Demikianlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami sadar akan dosa kami sadar akan kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah di dalam kelemahan kami kuasa-Mu bekerja, kekuatan-Mu nyata ya Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami untuk tidak menyerah dengan keadaan kami. Kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami mampu melewati segala sesuatunya karena Engkau yang menopang, menuntun kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memberikan solusi dalam setiap masalah kami, memberikan kesembuhan di dalam sakit penyakit kami, bahkan memberikan kami hati yang teguh untuk terus mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Minggu saudaraku, dan semangat untuk beribadah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.